Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremiah, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Jeremy Au berbincang dengan Borko Kovacevic, pendiri Podster dan mantan eksekutif Microsoft. Mereka mengeksplorasi lanskap kreasi konten yang terus berkembang, kewirausahaan, dan pengalaman Borko di industri teknologi, menyentuh perjalanannya dari Serbia ke Singapura. Berikut ini adalah wawasan dan kesimpulan utama dari percakapan mereka. Borko Kovacevic menekankan semakin pentingnya pembuatan konten di era digital saat ini. Dia menunjukkan bahwa banyak bisnis yang meremehkan nilai video dan podcasting sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan visibilitas. Bisnis dapat kehilangan peluang yang signifikan jika mereka mengabaikan platform seperti Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Borko menganjurkan untuk membuat konten berdurasi panjang, seperti podcast, dan klip berdurasi pendek yang dapat didistribusikan di media sosial untuk meningkatkan traffic. Dia juga menyoroti kesalahpahaman bahwa podcasting terbatas pada format audio. Konten video, terutama untuk platform sosial, memainkan peran kunci dalam menjangkau audiens yang lebih besar. Perusahaan perlu memahami bahwa format konten harus sesuai dengan platform dan bahwa video menjadi semakin dominan. Karir Borko dimulai di Serbia, di mana ia bergabung dengan Microsoft saat perusahaan tersebut melakukan ekspansi awal ke Eropa Timur. Selama lebih dari 17 tahun, dia bekerja di berbagai wilayah, termasuk Jerman dan Singapura, mengambil peran kepemimpinan. Pengalaman globalnya, ditambah dengan kepemimpinan yang terus berkembang di Microsoft dari Bill Gates dan Steve Ballmer hingga Satya Nadella membentuk perspektifnya tentang budaya dan pertumbuhan perusahaan. Meskipun sudah lama bekerja di Microsoft, Borko selalu memendam cita-cita kewirausahaan. Keputusan untuk meninggalkan Microsoft dan mendirikan Podster muncul ketika ia mendekati usia 40-an dan menyadari bahwa ia ingin membangun sesuatu sendiri. Transisi ini bukannya tanpa tantangan, terutama dengan tanggung jawab finansial seperti menghidupi keluarga, tetapi dengan dukungan istrinya, ia memutuskan untuk mengejar hasratnya untuk berwirausaha. Podster lahir dari percakapan sederhana antara Borko dan rekan pendirinya. Rekan pendirinya mencari cara untuk menarik lebih banyak klien, dan Borko menyarankan podcasting sebagai cara untuk membangun hubungan dengan pelanggan potensial tanpa menjual layanan secara langsung. Ide ini akhirnya membuat mereka menyadari permintaan akan ruang podcasting siap pakai, terutama di wilayah seperti Dubai, di mana layanan seperti itu masih langka. Podster dengan cepat berkembang dari satu ruang sewaan menjadi bisnis penuh yang menawarkan beberapa studio podcasting di Dubai dan Singapura. Perusahaan ini menyediakan solusi menyeluruh bagi para pembuat konten, sehingga memudahkan mereka untuk merekam konten video dan audio berkualitas tinggi tanpa perlu mengkhawatirkan aspek teknisnya. Saat ini, Podster mengoperasikan 12 lokasi di Dubai dan 4 lokasi di Singapura. Borko membahas beberapa kesalahpahaman tentang podcasting, terutama seputar format dan alat yang dibutuhkan untuk membuat konten berkualitas tinggi. Banyak orang percaya bahwa mereka dapat memproduksi konten profesional dari rumah dengan peralatan dasar, tetapi Borko menekankan bahwa perbedaan dalam nilai produksi sangat signifikan. Dia juga mencatat bahwa bisnis seringkali hanya berfokus pada podcast audio dan melewatkan peluang yang disediakan oleh konten video. Dia menyoroti bahwa banyak yang melihat podcasting sebagai media audio berdurasi panjang, yang biasanya dikaitkan dengan platform seperti Spotify. Namun, ada tren yang berkembang ke arah podcasting video dan konten bentuk pendek. Platform seperti YouTube Shorts dan TikTok mendorong pergeseran ini, menawarkan cara-cara baru kepada para kreator untuk melibatkan penonton melalui konten visual. Bagi perusahaan dan individu yang ingin meningkatkan visibilitas, memahami tren ini sangat penting. Melihat ke depan, Borko melihat perkembangan yang menarik dalam pembuatan konten, terutama dengan integrasi AI dan teknologi baru. Dia percaya bahwa AI dapat segera memungkinkan latar belakang virtual, video yang dihasilkan, dan inovasi lain yang akan meningkatkan produksi konten. Namun, meskipun teknologi akan memainkan peran utama, Borko menekankan bahwa elemen manusia, keaslian dan kreativitas, akan tetap menjadi pusat dari konten yang sukses. Pertumbuhan Podster di masa depan juga mencakup perluasan platform perangkat lunaknya, Podis, yang membantu studio podcast mengelola operasi dengan lebih efisien. Platform SaaS ini telah digunakan oleh 50 studio di seluruh dunia, yang menunjukkan skalabilitas model bisnis Podster. Dengan menawarkan tidak hanya ruang fisik tetapi juga solusi teknologi, Podster memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam industri pembuatan konten. Perjalanan Borko Kovacevic dari eksekutif Microsoft menjadi pendiri Podster adalah bukti kemampuan beradaptasi dan inovasi.
Kisahnya menyoroti pentingnya mengenali peluang pasar, terutama dalam ruang konten digital yang berkembang pesat. Dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam industri podcasting dan mengatasi kesalahpahaman, Borko dan timnya telah membangun bisnis yang sukses dan terus berkembang. Seiring dengan perkembangan podcasting dan pembuatan konten, wawasan Borko tentang masa depan konten video, dampak AI, dan pentingnya produksi profesional memberikan pelajaran berharga bagi para wirausahawan dan pembuat konten. Perjalanan pribadinya juga menjadi pengingat bahwa kesuksesan seringkali datang dari melangkah keluar dari zona nyaman dan menerima tantangan baru. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.